Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 11 I1 akan mempresentasikan tentang akhlak bertamu. Yang pertama, pengertian bertamu. Bertamu yaitu berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahim. Bertamu tentu ada maksud dan tujuannya, di antaranya menjenguk orang yang sedang sakit, ngobrol-ngobrol biasa, membicarakan masalah bisnis, membicarakan masalah keluarga, dan sebagainya. Namun, tujuan utama dalam agama Islam yaitu untuk menjalin hubungan atau yang disebut juga dengan silaturahim. Silaturahim tidak hanya bagi saudara-saudara atau serasap, namun juga dengan orang tua, keluarga, sahabat, kerabat, maupun dengan orang-orang mukmin yang lain. Menjalin silaturahim baik dengan keluarga, sanak saudara maupun dengan dan sebagainya. Kedua, etika bertamu. Poin A, meminta izin masuk maksimal sebanyak 3 kali. Apabila kita sudah mengucapkan salam sebanyak 3 kali tetapi tidak ada jawaban atau tidak diberi masuk, maka kita harus ditunda dulu berkunjung, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nur ayat 24, yang artinya, jika kamu tidak menemui seorang di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu meminta izin kepada orangnya. Jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah yang maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 24. Poin B, memakai pakaian yang pantas dan rapi. Berpakaian yang memakai pakaian yang pantas berarti menghormati tuan rumah dan dirimu sendiri. Yang berpakaian rapi dan pantas akan lebih dihormati oleh yang punya rumahnya. Dan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 17, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 17. Poin C, memberi isyarat dan salam ketika datang. Seperti ada yang mau bertamu kepada kita, tetapi kita lagi sholat, maka agak dinaikin volumenya, Allahu Akbar. Maka yang akan bertamu kepada kita akan mengerti bahwa yang punya rumahnya lagi sholat, seperti itu. Bagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 27, yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum mengucapkan salam dan izin kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27. Berikan izin masuk tamunya. Mempersilahkan tamu lelaki masuk ke dalam rumah, sedangkan di dalam rumah ia hanya seorang diri, sama halnya mengandung bahaya bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, tamu cukup ditemui di luar saja. Setelah tuan rumah mempersilahkan kita untuk masuk, hendaknya kita masuk dengan sopan di tempat duduk yang telah disediakan. Tamu hendaknya membatasi diri, tidak memandang kemana-mana, tidak memandang secara bebas, terutama bagi tamu asing, nanti menimbulkan kecurigaan. Nah, jadi kita itu harus membatasi pandangan kita kalau kita sedang menjadi tamu orang lain. Nah, poin yang kedua yaitu poin H, menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. Apabila tuan rumah memberikan jamuan terhadap kita, kita hendaknya menerima dengan senang hati. Apabila kita tidak suka, janganlah menampakkan sikap yang tidak suka pada makanan tersebut. Nanti tuan rumah tersebut tersinggung. Apabila kita tidak menyukai makanan itu, hendaknya kita berterus terang kepada tuan rumah bahwa kita tidak terbiasa dengan makanan itu atau minuman itu. Nah, jadi kita harus berterus terang. Nanti takutnya tersinggung tuan rumah tersebut. Nah, apabila tuan rumah tersebut
menyuruh kita untuk menikmati jamuan tersebut, hendaknya kita nikmati. Jangan sampai tuan rumah tersebut sampai berkali-kali memberitahu kepada kita untuk segera menikmati. Itu tidak baik. Nah, marilah makan dengan membaca basmalah di awal dan membaca hamdalah sudah makan. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang di antara kamu hendak makan, sebutlah nama Allah. Jika kamu lupa, bacalah Bismillahi awaluhu wa akhiruh. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, poin J, tentang jangan biarkanlah piringmu berceceran, atau bisa dimaksud dengan tidak habis makanan. Begini ya, tetapi orang-orang merasa malu jikalau piringnya itu bersih karena mereka khawatir orang-orang menyebut mereka itu orang yang lahap. Lanjut kita ke poin yang 2, yaitu pergilah setelah selesai urusan. Jikalau bertemu, bicarakanlah hal yang pergilah setelah selesai urusan. Jikalau bertemu, bicarakanlah hal yang penting saja, ya, seperti masalah tentang kehidupan. Poin yang ketiga yaitu maksimal bertamu itu 3 hari 3 malam. Ya, kalau yaitu yang tempat tinggalnya jauh di dalam Islam, maksimal bertamu itu 3 hari 3 malam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membiasakan akhlak bertamu. Bertamu merupakan kebiasaan positif dalam kehidupan bermasyarakat dari sejak zaman tradisional sampai zaman modern. Dengan melestarikan kebiasaan kunjung mengunjungi, maka segala persoalan mudah diselesaikan, segala urusan mudah dibereskan, dan segala masalah mudah diatasi. Dalam Al-Quran mengisyaratkan dengan tegas betapa pentingnya bagi setiap orang yang bertamu dapat menjaga diri agar tetap menghormati tuan rumah. Setiap tamu harus berusaha untuk menahan segala keinginan dan kehendaknya, baiknya sekalipun jika tuan rumah itu tidak berkenan untuk menerimanya. Demikian pula, jika kegiatan bertamu itu telah usai, maka seorang yang bertamu itu harus meninggalkan kesan yang baik dan menyenangkan bagi tuan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan dari teman-teman saya, yaitu menjelaskan tentang hikmah bertamu. Poin 1. Hikmah bertamu secara baik dapat mewujudkan sikap toleransi terhadap orang lain dan menjauhkan dari sikap paksaan, tindakan, dan intimidasi. Islam tidak mengajarkan kekerasan, bukan saja dalam usaha meyakinkan maksud baik kedatangan orang lain, tapi juga dalam tindak laku dan pergaulan. Jadi manfaat bertamu akan mempersatukan sikap toleransi terhadap orang lain dan menjauhkan dari sikap paksaan, tindakan, dan intimidasi. Bagian 2. Dengan bertamu, seorang akan mempertemukan persatuan sehingga akan terjalin persaudaraan dalam kehidupan. Dengan bertamu, seorang akan diskusi yang baik dan sikap yang positif. Jadi, kalau bertamu, jadi manfaat bertamu akan mempertemukan persatuan, persaudaraan, dan kalau bertamu, seorang harus berdiskusi yang baik dan yang positif. Sekian. Hikmah yang ketiga yaitu bertamu dianggap sebagai sarana yang efektif
untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Nah, demikian akhir presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Allahumma fiqh. Assalamualaikum.